Selamat jumpa kembali di channel Tembus Pandang. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam channel kesayangan Anda, Tembus Pandang. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Kita bersyukur diberikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan kesempatan boleh menyaksikan channel ini. Dan saya percaya melalui channel ini Saudara diberkati. Selamat menyaksikan. Tema share kali ini saya berikan judul Hal Memberi Sedekah. Hal memberi, saudara, menurut saya nih gampang-gampang susah. Maksud saya gampang-gampang susah begini, saudara. Kita memberi juga ada berdampak kepada kita, ya, maupun orang yang menerima pemberian kita. Nah, ini yang saya sebut gampang-gampang susah. Tapi penilaian ini jangan dinilai oleh manusia, saudara. Harus dinilai oleh Tuhan Allah. Di dalam sejarah kehidupan umat manusia, memberi sedekah sudah dilakukan dari zaman nenek moyang kita. Khususnya kita lihat umat pilihan, saudara, bangsa Israel, bagaimana diatur sedemikian rupa soal hal memberi. Ya, tiap kali hasil tanah, hasil ladang itu diatur persembahan persepuluhan. Dan juga ada namanya persembahan khusus, saudara. Mereka diatur sedemikian agar yang memberi juga mendapat pahala, diperhitungkan. Demikian juga yang menerima, siapa yang berhak menerima, itu diatur di dalam hukum-hukum, aturan-aturan bangsa Israel. Nah, bagaimana sekarang kita sebagai orang percaya? Kita tahu banyak versi soal memberi. Secara umum ada yang bilang begini-begini, terus agama lain ada yang bilang-bilang begini. Nah, sebagai orang percaya, kita tidak mendengar dari orang, siapapun dia. Kita berkaca, bercermin pada perkataan firman Tuhan. Mari kita nyimak bersama-sama, saudara, di Matius 6 ayat 1 sampai 4 dengan perikop hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu
apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang di surga yang melihat tersembunyi akan membalasnya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Saudara, di dalam Matius mulai pasal 5 sampai pasal 13 itu khotbah-khotbah, perkataan-perkataan Tuhan Yesus bagaimana orang hidup di hadapan Tuhan. Hal berdoa, hal menghakimi, hal bagaimana berpuasa, hal barang yang kudus, yang berharga. Itu Yesus sudah menyampaikan. Hal mengumpulkan harta. Di Matius pasal 6 ini, saudara, hal memberi sedekah. Justru Tuhan tidak setuju apa yang sering dilakukan oleh bangsa Yahudi. Kebanyakan, saudara, sebenarnya kalau kita lihat, ya wajarlah saudara ya, apa yang dilakukan sekarang kita lihat juga masih banyak dilakukan, khususnya agama lain, saudara ya. Bagaimana dia menyumbang, diliput, ya, dipantau, dilihat, dipuji orang, saudara. Tapi di sini Tuhan Yesus justru berkata, janganlah lakukan itu, hai orang munafik. Kalau kita melakukan hal demikian, kita tidak akan mendapat upah, mendapat pahala, mendapat berkat dari Tuhan Allah. Nah, saat kita memberi, yang memberikan juga pingin mendapat berkah, mendapat pahala, saudara, diperhitungkan oleh Tuhan Allah. Nah, tapi yang bagaimana, saudara? Nah, sebenarnya apa yang mereka lakukan oleh orang-orang yang beragama ini, saudara, itu kan juga suatu hal yang baik yang dilakukan, saudara, bukan hal yang tidak baik. Nah, cuma Tuhan Yesus di sini ingatkan, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Artinya pemberian ini menurut saya, saudara ya, jangan kita seperti menjalankan agama, menjalankan aturan-aturan. Kalau agama aturan-aturan tidak perintahkan, kita tidak memberi. Yaitu Tuhan tidak mau kita menolong orang, memberi sedekah. Kan ada momentum tertentu, saudara. Ada hal-hal tertentu. Bagaimana Yesus di lain kesempatan dia bercerita seorang, bagaimana dia di jalanan tapi Yesus, orang-orang Yahudi, orang-orang beragama berlalu lalang, tidak yang menolong, saudara, tidak peduli. Kenapa? Karena dia sudah menjalankan kewajibannya. Itu bukan kewajiban saya menolong orang demikian. Nah, itu Tuhan yang tidak hendaki demikian, saudara. Justru di situ diceritakan apa? Seorang Samaria. Ya, orang Samaria kan kelasnya di bawah, ya kelas bawah lah istilahnya, saudara. Karena dia berbeda kelas sama bangsa Yahudi. Justru dia menolong, saudara. Justru dipuji Tuhan orang Samaria itu. Nah, jadi kelihatannya apa yang dilakukan mereka yang beragama, saudara, ya menurut manusia sih baik itu, tapi justru tidak dinilai, tidak dipuji oleh Tuhan Yesus. Nah, pemberian kita kalau bisa
tersembunyi katanya. Maksudnya apa saudara? Apa yang diperbuat tangan kananmu, tangan kirimu tidak usah tahu. Artinya ya nggak usah dinilai orang. Kalau kita memberi sedekah sudah dinilai orang, berarti sudah mendapat pujian dari orang saudara. Kita nggak ada pujian lagi dari Tuhan Allah. Tidak ada upah lagi, tidak diperhitungkan lagi. Kita sudah dapat pujian saudara. Nah, supaya bisa pemberian kita mendapat penilaian, mendapat pahala, mendapat keberkahan dari Tuhan Allah, yaitu tadi saudara. Supaya pemberian kita diperhitungkan, mendapat keberkahan, pahala dari Tuhan Allah, ya pertama memang kita harus ikhlas, kerelaan hati, dengan penuh sukacita, jangan terbeban itu saudara ya. Nah, terus jangan seperti mereka-mereka ya menjalankan seolah-olah kewajiban keagamaan saudara. Ya, seperti saya tadi ya bahas atau nyinggung tentang bagaimana kalau kita lihat orang perlu bantuan, karena kita sudah menjalankan kewajiban itu bukan urusan saya. Nah, itu sering mungkin Tuhan Yesus melihat itu saudara ya. Jadi ada momentum, ada saat-saat tertentu kita perlu menolong orang, ya kita harus ulurkan tangan kita saudara ya. Bukan soal besar kecilnya, tapi semua dengan ketulusan hati, kerelaan hati, itu jauh lebih penting. Nah, selanjutnya kita baca di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44 dengan perikop persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara, ini menarik juga bagi saya saudara ya. Dimana suatu kali Yesus lagi-lagi duduk menghadap peti persembahan saudara, memperhatikan ya setiap orang. Situ banyak orang memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak kan orang kaya memberikan jumlah yang besar dikatakan. Justru yang dibahas Tuhan Yesus ya, yang dipuji Tuhan Yesus bukan orang kaya saudara. Dianggap kalau manusia tidak memperhitungkan, tidak dilirik saudara, seorang janda miskin. Dan nilainya juga 2 peser, 1 perak, 1 duit, itu berapa saudara ya? Berarti nggak ada nilainya saudara. Namanya disebutkan seorang janda miskin, udah janda miskin lagi saudara. Kalau janda kaya nggak apa-apa saudara, duitnya banyak, warisan dapat dari suaminya. Janda miskin lagi saudara. Tapi justru di sini dipuji oleh Tuhan, sumbangan dia lebih besar saudara, baik nominal maupun nilainya saudara. Kalau kita simak tadi saudara, bukan orang kaya yang besar. Kenapa? Karena orang kaya menyumbang, memberikan dengan kelebihannya, kelimpahannya. Nah, kalau dibandingkan dia di kekayaan yang dia miliki itu tidak seberapa.
Tapi saat momentum memberikan persembahan, di konteks saat itu, wah memang besar secara kasat mata saudara. Tapi juga nggak ada mendapat pujian dari Tuhan. Nah, yang mendapat pujian Tuhan justru nggak dinilai oleh manusia saudara. Seorang janda miskin, mungkin kalau bisa ya nggak, kalau saya bagian usher, bagian jaga pintu, kalau bisa saya nahan saudara. Ini mengganggu aja nih, orang kaya semua di situ duduk dengan wangi, dengan bersih, dengan baju jubah ya yang mahal-mahal saudara. Ini orang janda miskin pasti bajunya juga ya kelihatan dari jauh sudah gembel, udah saya halang-halangi saudara. Tapi Yusuf dapat penilaian, dapat sanjungan, dapat pujian dari Tuhan Yesus saudara. Nah sekarang kita nih selalu begitu saudara. Sebagai orang percaya, janganlah kita menilai orang dengan penampilan saudara. Yusuf yang ya siapapun lah kita terima dengan sewajar-wajarnya. Kita jangan menilai seseorang dari penampilan saudara. Jangan sekali saudara. Ya. Jadi di sini dapat pujian dari Tuhan. Kata Tuhan, dia kenapa besar? Baik nominal, baik nilainya saudara. Karena dia memberikan apa yang dia miliki saudara. Kenapa? Ya setelah dia memberi, dia tidak tahu selanjutnya kehidupannya bagaimana. Apakah saya masih bisa minum, bisa makan selanjutnya? Dia tidak tahu. Tapi dengan keyakinan, dengan keikhlasan, dengan kerelaan hati saudara, dia memberi. Apa perhatikan seorang janda miskin saudara? Justru Tuhan yang memberikan penilaian, pujian. Perhitungkan saudara. Di Markus juga saudara. Markus 12 juga ayat 13 sampai 17 saudara. Tentang membayar pajak. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobain aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka membawa, maka ia bertanya kepada mereka, itu Tuhan Yesus berkata, menanya mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Saudara, saya kenapa nyinggung tentang ini perikop membayar pajak saudara? Karena kita tahu, ya saya sendiri punya pengalaman dan pernah dengar, ya mungkin saudara juga pernah. Kita kadang-kadang, di gereja ada seorang si A saudara misalnya. Dia tuh penuh kasih, belas kasihan, dia penyumbang gereja terbesar. Nggak taunya perusahaannya, nggak tahu dia saudara menggelapkan pajak saudara. Bukan hanya itu, ternyata yang terbesar dia menunggang pajak di antara pengusaha saudara. Itu bisa terjadi saudara. Kenapa? Yaitu kemunafikan. Dia ingin dipuji, disanjung oleh manusia, khususnya gembala saudara, orang-orang gereja. Nah, tapi dia tidak takut akan Tuhan. Tidak terjadi saudara. Adalah
Bukan sering saudara ya, ada kasus-kasus begitu. Mungkin taat pajak. Nah ini juga mereka orang-orang Farisi saudara, memang kerjaannya memang selalu bikin pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya yang gampang-gampang susah saudara. Kalau you nggak bisa jawab, bisa terjebak. Kalau tadi Tuhan Yesus jawab misalnya, nggak usahlah bayar pajak, kamu kan sudah menunaikan kewajiban kepada Allah Sang Pencipta, Tuhan Allah, nggak usahlah. Kalau jawab begitu, Tuhan Yesus dijerat sudah. Nah, makanya Tuhan Yesus kan berkata, kamu mencobain aku, menguji aku. Mana duitnya? Saya lihat. Gambar siapa? Gambar kaisar. Tulisan apa? Kaisar. Tulisan kaisar. Ya sudah. Yang mesti bayar ke kaisar, bayar. Yang mesti bayar ke Tuhan Allah, bayar. Itu aja saudara, sederhana. Jangan kita kewajiban kita nggak penuhin, tapi kita di gereja seperti malaikat saudara. Sebaliknya juga, kita di gereja kelihatan pelit, tapi kita taat. Ada orang begitu juga saudara, banyak ya. Wah, usaha apa pokoknya semua dihitung, dia nggak mau korupsi, dia nggak mau manipulasi pajak semua saudara. Tapi di gereja juga sama saudara. Sedikit pun uangnya nggak ada keluar saudara. Tapi dia salah satu orang kaya saudara disebutkan. Ya, itu juga tidak baik saudara begitu. Yang mana kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia atau warga negara dimanapun saudara berada, ya kita harus taat kepada pajak sebagai seorang pengusaha maupun secara pribadi, karena pajak adalah hasil uang untuk kelanjutan pembangunan suatu negara saudara ya. Kita lihat kalau negara-negara barat saudara, mereka masyarakat taat pajaknya luar biasa tinggi saudara. Kenapa? Karena memang undang-undang dan aturan pajak di situ begitu ketat saudara. Jangankan nggak bayar pajak, salah hitung aja, nggak sesuai aja, dikejar terus saudara. Sampai lu bayar, nggak bayar ya dihukum saudara. Nah, di Indonesia tuh masih belum begitu baik mengenai pajak saudara. Masih gampang antara pengusaha dengan orang pajak bekerja sama, main mata saudara. Nah, tapi kita sebagai orang percaya jangan melakukan hal demikian. Kewajiban sebagai warga negara, kita sebagai pengusaha, kita lakukan penuhi semua untuk Tuhan Allah ya, dalam kehidupan manusia ya, agar gereja mampu mengelola uang ini dengan baik dan benar saudara, untuk membesarkan kerajaan surga. Itulah bahasan tadi saudara. Ada berapa poin yang saya simpulkan. Yang pertama, memberi jangan seperti menjalankan keagamaan. Maksud saya, jangan seperti menjalankan suatu kewajiban saudara. Misalnya kita sudah memberi perpuluhan ke gereja, terus ada momentum kita bisa menolong orang di sisi lain, di waktu lain saudara, di tempat lain kita tidak lakukan. Nah itu juga salah. Pokoknya kita harus keluar dari hati yang tulus, yang rela. Nah, biar Tuhan selalu menolong kita untuk mampukan kita, berikan kekuatan, kemampuan, hikmat dan bijaksana untuk mengelola uang milik Tuhan. Kita hanya sebagai bendahara. Ya, jangan diatur sedemikian, ini sekian persen, itu sekian persen. Yang penting keikhlasan ya, jangan merasa terpaksa, terbeban untuk memberi. Yang dua, memberi itu bukan dilihat jumlahnya, tapi dilihat nilainya saudara. Jangan menunggu kita sudah sukses, sudah kaya, sudah mampu, sudah berkelimpahan baru memberi. Itu salah saudara ya. Kita masih keadaan papasan, masih keadaan juga susah, cukup nggak cukup kan relatif saudara ya. Tapi dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun,
keikhlasan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, itu jauh lebih penting ya saudara ya. Kalau kita nunggu kaya, kita nggak kaya, kita nggak sukses, kita nggak berkelimpahan, jadi akhirnya kita sampai akhir hidup kita nggak pernah memberi. Itu juga salah. Yang ketiga, kewajiban sebagai orang percaya harus kita tunaikan, yaitu mengenai pajak. Ya, jangan kita seperti malaikat ya, dan kasihnya luar biasa di dalam gereja, tapi di luar terkenal dia penunggang pajak terbesar. Kita nggak bisa menjadi berkat, nggak menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap saudara. Warga negara yang baik, yang taat pajak, ya kita tunaikan. Nah, kita abaikan ya saudara ya. Kewajiban kepada bangsa dan negara kita lakukan, kita tunaikan. Dan tidak lupa juga kasih sesama, itu juga kita lakukan. Amin saudara. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, setelah kita menyaksikan bersama-sama pembahasan tadi, saya percaya saudara memperoleh suatu pandangan atau pencerahan tentang kekristenan, khususnya mengenai memberi sedekah. Karena tadi disampaikan begitu jelas, singkat, padat, dan utuh, sehingga kita boleh diberkati dan menjadi pelaku firman untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.